Selamat pagi, kami dari kelompok produk turunan jagung menjadi tongkol jagung. Saya Dewianti berputar-putar MPM 18822020 dan teman saya Meli Rahma Fajri MPM 188220 Baiklah, kami di sini akan menjelaskan produk turunan jagung menjadi tongkol jagung. Penjelasan jagung merupakan tanaman rumput-rumputan dan berbiji tunggal monokotil. Jagung merupakan tanaman rumput kuat sedikit berumpun dengan batang kasar dan tingginya sekitar 0,6 sampai 3 meter. Tanaman jagung termasuk jenis tumbuhan musiman dengan umur kurang lebih 3 bulan. Jagung ini juga merupakan salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia selain gandum dan padi. Budidaya tanaman jagung. Yang pertama, pemilihan lahan dan kondisi lingkungan. Jagung bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan dataran rendah atau dataran tinggi seperti area pegunungan dengan ketinggian sekitar 1.800 mdpl hingga area yang berada di ketinggian 3.000 dpl. Kondisi tanah yang ideal untuk menanam jagung adalah yang memiliki kadar pH sekitar 5-8, namun kondisi tanah yang paling ideal adalah di ketinggian 1.500 sampai 1.900 mdpl. Untuk menanam jagung, tanah mengandung unsur hara yang cukup agar bisa menghasilkan panen jagung dengan hasil yang optimal dan baik. Unsur hara yang dimaksud di sini adalah tanah yang mengandung unsur nitrogen, kalium, serta fosfat. Suhu yang terdapat diperlukan sekitar 21 hingga derajat Celcius dan tanaman jagung wajib mendapatkan intensitas sinar matahari langsung selama 8 jam per harinya. Jagung tidak terlalu banyak membutuhkan air sehingga curah rata-rata yang dibutuhkan sebesar 85 sampai dengan 250 per bulan. Yang kedua, pemilihan benih dalam budidaya tanaman jagung. Sebagaimana petani jagung harus jeli dalam memilih jenis bibit, mulai dari perbandingan kualitas hingga perbandingan harga. Agar kita tidak kecewa dan juga tidak merugikan nantinya, pilih benih jagung yang sehat dan tidak mengandung penyakit. Memilih benih yang unggul biasanya sudah melalui proses pelampiasan anti jamur atau sering disebut dengan fungisida. Jenis bibit jagung yang seperti ini akan meminimalisir risiko terkena hama dan penyakit. Yang ketiga, pemilih waktu tanam tanaman jagung. Pemilihan waktu tanam jagung yang tepat menjadi salah satu faktor penentu untuk keberhasilan dari panen jagung. Sebaiknya pilih waktu penanaman benih jagung saat akhir musim penghujan. Akhir musim penghujan biasanya tepatan di bulan Mei hingga Juni. Yang keempat, pengelolaan lahan tanaman jagung. Yang pertama itu lahan yang akan ditanam jagung digemburkan terlebih dahulu. Bisa menggunakan metode yang manual, yaitu dengan mencangkul apabila area yang akan digunakan tidak terlalu lebar. Untuk membuat tanah menjadi gembur bisa menggunakan traktor. Yang kedua, pada langkah berikutnya adalah bersihkan atau siangi tanah atau rumput liar atau yang dikatakan dengan gulma yang ada dan ikut menempel pada tanah yang akan menjadi ditanam di area tanaman jagung. Yang ketiga, sekadar untuk catatan, apabila lahan yang akan menjadi area tanam memiliki kadar asam yang cukup tinggi, pH kurang dari 5, maka bisa menambahkan kapur dengan jenis dolomit pada tanah sebelum digunakan. Yang keempat, area yang akan diberikan bibit jagung akan lebih baik dan berkualitas jika menambahkan pupuk kandang, misalnya menggunakan pupuk bokashi yang berfungsi sebagai penyubur tanah. Fungsi lain dari penggunaan pupuk kandang ini adalah agar tanah lebih baik mengandung unsur hara, yaitu unsur yang mengandung fosfat, nitrogen, serta kalium. Yang kelima, apabila lahan yang akan digunakan untuk mempersiapkan tanah jagung adalah tanah atau lahan yang bekas dari sawah, maka ini adalah hal yang sangat baik sebab akan sangat menguntungkan kita. Karena keadaan tanah yang tersebut lembab dan banyak mengandung protein sehingga siap
langsung bisa ditanamin benih jagung. Dan yang selanjutnya langkahnya yaitu dari tahapan budidaya jagung membuat lubang dan dengan kedalaman kurang lebih 5 cm sampai membuat lubang, berikan jarak antar lubang satu sama lain. Idealnya untuk menanam jagung dibutuhkan jarak sekitar 50 hingga 70 cm. Tentukan juga hal ini dapat menjadikan calon tanaman jagung berkembang lebih baik. Dan tahap yang selanjutnya adalah kelima, proses penanaman dalam budidaya tanaman jagung. Metode untuk menanam jagung ini bisa digunakan untuk memasukkan 1 hingga 2 benih jagung pada satu lubang tanam atau lubang tunggal. Tahapan berikut adalah dengan cara mengcover lubang dengan menggunakan pupuk kompos, kemudian diberikan pengairan yang cukup dan tepat agar kelembapannya cukup baik. Pada umumnya untuk area tanam jagung sekitar 1 hektar membutuhkan 8 kilo benih jagung. Dan proses keenam adalah proses pemeliharaan tanaman jagung. Pertama, penyulaman. Tahap penyulaman ini merupakan proses pengecekan secara langsung dari bibit jagung yang telah ditanam dengan jangka waktu kurang lebih dari 1 minggu. Tujuan dari penyulaman ini adalah untuk memastikan pertumbuhan bibit jagung berkembang dengan baik. Dan yang keduanya, penyiangan. Memasuki tahap selanjutnya. Dengan tahap penyiangan, proses ini merupakan penyiangan pada tanaman jagung yang sudah berumur 2 minggu. Caranya adalah dengan membersihkan rumput atau tanaman liar atau yang sering kita sebut gulma yang tumbuh di sekitaran jagung. Yang ketiga, penyiraman tanaman jagung. Tahap penyiraman yang wajib dilaksanakan sebab tahapan ini bertujuan untuk memberikan kelembapan tanah serta menghindarkan tanaman jagung ini dari resiko kekeringan. Dan yang selanjutnya, pemupukan tanaman jagung. Tujuan pemupukan kali ini adalah menambah nutrisi bagi tanaman jagung. Seperti manusia, tumbuh pun tetap membutuhkan nutrisi agar tetap sehat dan kuat. Dan proses ini harus continuous. Dan selanjutnya, pengendalian hama penyakit. Hama dan penyakit memiliki karakteristik yang berbeda pada kita, maka kita harus mempunyai trik sendiri untuk membasmi dari jenis hama serta penyakit tersebut. Beberapa jenis dan hama yang sering menyerang tanaman yang termasuk jenis budidaya hortikultura antara lain yaitu ada hama ulat tongkol, kutu, daun, hama penggerek batang, tikus, belalang, hingga ke penyakit bulai dan juga penyakit karatan. Dan yang selanjutnya, masa panen jagung. Setelah melalui berbagai proses mulai dari penanaman hingga proses pemeliharaan, tanaman jagung bisa dipanen saat berumur idealnya 60 hingga 75 hari. Metode untuk memanennya adalah dengan cara memutar bagian tongkol jagung hingga terpisah dengan tangkai atau batang jagung. Tanda jagung sudah siap panen atau sudah matang bisa dilihat dari adanya titik hitam yang terlihat di bagian ujung jagung. Lalu kulit jagung berwarna kecoklatan dan ukuran jagung sudah mencapai 7 cm. Setelah dipanen, jagung belum siap untuk langsung dikonsumsi atau diperjualbelikan sebab kondisi jagung masih basah dan lembab sehingga lebih rentan terkontaminasi oleh jamur dan bakteri. Jadi jagung harus dijemur terlebih dahulu di bawah sinar matahari. Selanjutnya, agroindustri jagung. Jagung dapat dipanen atau dimanfaatkan dalam bentuk yang pertama biji jagung dan tongkolnya, kedua seluruh biomasa tanaman jagung yang berada di atas permukaan tanah. Jagung yang dipanen dalam bentuk biji dan tongkolnya biasanya dimanfaatkan bijinya untuk dikonsumsi oleh manusia, sedangkan jagung yang dipanen dalam bentuk biomasa jagung umumnya digunakan untuk dijadikan makanan ternak. Pemanen jagung dapat dilakukan dengan cara manual dan mekanis. Cara manual dapat dijadikan dengan cara memetik tongkol jagung, sedangkan biomasa selain tongkol jagung dibabat untuk dijadikan makanan ternak. Secara mekanis dilakukan dengan menggunakan mesin panen jagung. Mesin panen jagung dapat dibedakan berdasarkan hasil akhir pemanen. Apabila hasil akhir berupa tongkol jagung yang terpisah dengan biomasa batang dan daun dinamakan
Tahapan panen dan pasca panen jagung. Mutu hasil panen jagung akan baik bila jagung dipanen pada tingkat kematangan yang tepat, matang optimal. Sebagai tanda jagung siap panen atau matang optimal antara lain, bila kelobot telah berwarna kuning, biji telah keras dan warna biji mengkilat. Jika ditekan dengan ibu jari tidak lagi ditemukan bekas tekanan pada biji tersebut. Pada keadaan seperti ini, kadar air sudah mencapai sekitar 35%. Cara lain untuk menentukan tingkat kematangan jagung adalah terbentuknya lapisan berwarna hitam pada butiran, terbentuk dalam selang waktu lebih kurang 3 hari kebersamaan dengan tercapainya berat kering maksimum pada butiran. Pengeringan adalah proses penurunan kadar air sampai mencapai nilai tertentu sehingga siap untuk diproses selanjutnya dan aman untuk disimpan dan mutu produk yang dihasilkan tinggi. Di samping itu, tujuan pengeringan adalah memenuhi persyaratan mutu yang akan dipasarkan. Kadar air jagung akan memenuhi standar mutu perdagangan adalah 14% untuk biji yang akan disimpan. Kadar air sebaiknya 13% di mana jamur tidak tumbuh dan resepsi biji rendah. Oleh karena itu disarankan agar pengeringan dilakukan segera dalam waktu 24 jam setelah panen. Jagung dapat dikeringkan dalam bentuk tongkol berkelobot, tongkol tanpa kelobot, atau jagung pipilan. Pengeringan jagung idealnya dalam 2 tahap. Pengeringan awal biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mudah pekerja pemipilan jagung, sebab pemipilan tanpa dilakukan pengeringan terlebih dahulu dapat menyebabkan butir rusak, terkelupas kulit, terluka, atau tercacat. Pemipilan adalah pemipilan atau pemisahan biji jagung dari tongkolnya. Pemipilan adalah pemisahan biji jagung dari tongkolnya. Pemipilan dapat dilakukan pada tongkol sudah kering dan kadar air biji tidak lebih dari 18%, yaitu bila dipipil dengan tangan. Lembaga tidak tertinggi dari jengkel. Pipilan jagung pada kadar air tersebut lebih mudah dan kerusakan mekanis dapat ditekan. Alat pemipilan yang lebih maju yaitu yang disebut core sealer yang dijalankan dengan motor. Pemipilan dengan alat ini sangat efektif karena relatif 100% butir-butir jagung dapat terlepas dari tongkolnya, kecuali butir-butir yang terlalu kecil yang terdapat di bagian ujung tongkol. Kualitas pemipilannya sangat baik karena presentasi biji yang rusak atau cacat serta kotoran yang dihasilkannya sangat kecil. Penyimpanan. Tongkol berkelobot dapat disimpan pada para-para yang ditempatkan di bawah atap rumah ataupun di atas dapur. Para-para di atas dapur dapat menjamin jagung tetap baik dalam waktu yang cukup lama karena asap dari kayu-kayu yang dibakar di dapur meninggalkan residu bersifat antibakteri, jamur maupun serangga. Pada cara ini, jumlah jagung berkelobot 15-20 bulan diikat menjadi satu kemudian digantung dengan mengaturnya secara bersusun di atas para-para. Mutu dan standar mutu jagung adalah mutu jagung sejumlah sifat karakteristik dari suatu komoditi yang membedakan suatu produk dan mempunyai nilai pasti dan mencerminkan tingkat penerima konsumen. Tidak semua sifat-sifat yang dimiliki suatu produk digunakan sebagai komponen mutu. Dalam standar mutu hanya berkaitan dengan tingkat penerimaan konsumen dan untuk menentukan harga dalam perdagangan. Dan selanjutnya pengelolaan bioetanol dan tongkol jagung. Bioetanol adalah cairan biokimia dari proses fermentasi gula dari sumber glukosa, selulosa, dan pati ataupun karbohidrat menggunakan bantuan mikroorganisme. Keuntungan atau kelebihan dari penggunaan
bioetanol yaitu dapat diproduksi terus-menerus, ramah lingkungan serta dapat digunakan sebagai bahan baku industri kimia, kosmetik, farmasi, dan sebagai bahan bakar. Salah satu bahan baku yang dapat dijadikan bioetanol adalah tongkol jagung. Tongkol jagung mengandung selulosa 45%, pentosan 36%, lignin 10%, abu 4%, dan air 2%. Kemudian produksi enzim selulase. Tahap awal pembuatan enzim yaitu persiapan bahan baku tongkol jagung. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan starter yang diawali dengan pembenihan dilakukan pada PDA secara zigzag dengan menggunakan kawat inokulasi dalam tes tub secara aseptik. Mikroba diinkubasi pada suhu ruang selama 5 hari supaya jamur dapat berkembang. Setelah pembenihan, proses selanjutnya penyiapan inokulum dilakukan dalam media padat. Media padat ini terdiri dari tongkol jagung dan larutan nutrisi. Produksi bioetanol. Tahap awal produksi bioetanol yaitu persiapan bahan baku tongkol jagung. Tongkol jagung dicuci dengan air pada suhu kamar, dilakukan pengecilan ukuran, kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 60 sampai 700 derajat Celcius sampai kadar air maksimal 10%. Di blender sampai halus dan dilakukan pengayaan dengan ukuran 30 mesh. Nutrisi substrat atau medium antara lain 0,04 gram. Tahap selanjutnya yaitu persiapan yes inokulum. Pembuatan yes inokulum bertujuan untuk mengadaptasikan sel yes terhadap media fermentasi. Dengan adanya adaptasi diharapkan fase lambat sebagai tahap awal fermentasi terlewati. Kemudian cara pembuatan amoniasi tongkol jagung dengan menggunakan bahan kimia OTEA adalah sebagai berikut. Bismillah. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu tongkol jagung, timbangan, mesin penggiling, plastik besar warna hitam, bak air, urea 3% dari berat tongkol jagung dan gayung. Cara pembuatannya amoniasi tongkol jagung menggunakan urea adalah timbang tongkol jagung sesuai kebutuhan. Setelah itu tongkol jagung digiling, larutkan urea ke dalam air. Air digunakan sebanding dengan berat tongkol jagung. Untuk mendapatkan bahan kering, campurkan lebih kurang 60%. Larutan tersebut dicampurkan dengan tongkol jagung yang sudah digiling. Setelah dicampur, dimasukkan tongkol jagung tersebut ke dalam plastik hitam, kemudian diikat dengan tali dan disimpan dalam keadaan kedap udara selama 21 hari atau 3 minggu. Setelah 21 hari sebelum digunakan, saat itu menjelang masa panen. Penyebaran ulat gerayak sangat cepat dengan jangkauan terbang mencapai 100 km. Solusi dari kendala yang dihadapi yaitu untuk mengatasi peralihan lahan pertanian, pemerintah pusat akan memberi berbagai bantuan apabila lahan pertanian ditetapkan menjadi sawah abadi dan dilindungi. Kemudian, solusi lain yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian akibat serangan hama yaitu menggunakan bibit jagung transgenik, transgenik merupakan jagung hasil rekayasa genetik yang telah disisipi gen dari bakteri. Kemudian bisa dilihat ini ada sumber referensi dari PowerPoint ini. Baiklah, sekian dari video kami. Semoga memberikan manfaat bagi banyak orang. Sekian dan terima kasih.